Negara Suriah, terletak di Timur Tengah, sebelah barat Laut Mati. Negara ini memiliki perbatasan dengan Lebanon di barat, Turki di utara, Irak di timur, dan Yordania dan Arab Saudi di selatan. Kota terbesar dan ibu kota Suriah adalah Damaskus. Pada abad ke-7, wilayah Suriah menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Islam setelah kemenangan tentara Muslim atas tentara Bizantium. Kemudian, Suriah menjadi salah satu wilayah penting bagi umat Islam. Suriah menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 1946 setelah merebut kekuasaan dari Prancis. Sejak saat itu, Suriah mengalami banyak perubahan politik. Negara Suriah pernah disebut sebagai Firdaus al-Arab atau Firdausul Arab, yang berarti Taman Surga di Arab. Ini adalah sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan budaya yang kaya dari negara ini. Negara ini merupakan rumah bagi sejumlah situs bersejarah dan budaya penting seperti kota Damaskus dan Palmyra. Suriah juga dikenal sebagai salah satu negara terindah di Timur Tengah yang memiliki pegunungan, pantai-pantai indah, dan oasis-oasis hijau. Dalam beberapa abad terakhir, negara ini telah menjadi salah satu tujuan wisata populer bagi para pelancong dari seluruh dunia yang ingin melihat keindahan alam dan situs bersejarahnya. Negara Suriah memiliki populasi yang sangat beragam dari segi etnis dan agama. Beberapa kelompok etnis yang terdapat di Suriah antara lain Arab, Kurdi, Armeni, dan Turki. Beberapa agama yang diakui di Suriah antara lain Islam, Kristen, Yahudi, dan Druze. Meskipun begitu, konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Suriah telah memengaruhi situasi etnis dan agama di negara tersebut. Para pemimpin dan aktivis dari berbagai kelompok etnis dan agama telah bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dan membangun kembali negara yang lebih kuat dan inklusif. Sumber devisa penting bagi Suriah sebelum konflik berlangsung adalah ekspor minyak bumi dan produk pertanian. Namun, sejak konflik berlangsung pada tahun 2011, ekonomi Suriah sangat terkena dampak dan banyak sektor utama yang terpengaruh, termasuk sektor minyak dan pertanian. Hal ini membuat negara itu kesulitan untuk memperoleh sumber devisa yang stabil dan cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pemulihan ekonomi. Sekarang, sumber devisa utama Suriah adalah bantuan finansial dari negara-negara mitra, seperti Iran dan Rusia, dan juga dari lembaga-lembaga internasional, seperti PBB. Iran dan Rusia memainkan peran penting dalam membantu pemerintah setelah konflik yang berlangsung sejak tahun 2011. Bantuan finansial ini meliputi pinjaman, dukungan teknis, dan teknologi untuk membangun infrastruktur dan memperkuat sektor-sektor utama dalam perekonomian Suriah. Gempa yang terjadi di Suriah pada Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, telah menjadi bencana alam terbesar yang pernah dialami negara tersebut. Gempa ini telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa besar dan telah menyebabkan banyak korban jiwa. Dilansir CNN International, Badan Manajemen Bencana dan Darurat Turki memberikan informasi pada Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023, bahwa korban tewas di Turki telah bertambah menjadi 3.000 korban jiwa dalam hitungan jam, dan sekarang menjadi 12.000 jiwa. Adapun jumlah total kematian di Suriah setidaknya 3.000 korban jiwa, termasuk 2.000 di daerah yang dikuasai pemberontak di barat laut serta tambahan lebih dari 1.000 kematian di bagian yang dikuasai pemerintah Suriah. Jinwar, sebuah desa khusus perempuan di Suriah, merupakan simbol dari perlawanan dan kemandirian perempuan dalam menghadapi konflik yang melanda negara itu. Dibangun selama 2 tahun, desa kecil ini menjadi tempat perlindungan bagi perempuan yang melarikan diri dari kekacauan dan kebrutilan yang ditimbulkan oleh ISIS. Mural dan patung perempuan yang menggambarkan kekuatan dan keindahan wanita tersebar di seluruh desa, menciptakan suasana yang berbeda dengan desa-desa di sekitarnya. Jinwar diisi dengan taman bunga yang menambah kedamaian dan keindahan di tengah-tengah penderitaan akibat konflik. Para pendiri Jinwar melihat desa mereka sebagai simbol dari revolusi wanita yang sedang terjadi di Suriah. Wanita-wanita di Jinwar memilih untuk hidup mandiri dan menolak peran tradisional yang seringkali dipaksakan oleh masyarakat patriarki. Mereka menunjukkan bahwa perempuan juga mampu untuk bertani, memasak, merawat hewan, dan mengatur kehidupan mereka sendiri tanpa bergantung pada kehadiran laki-laki. Di Jinwar, wanita-wanita ini membentuk komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Mereka menjual hasil panen, bergiliran memasak, dan berbagi semua makanan bersama-sama di dapur umum. Desa ini juga menyediakan pendidikan bagi anak-anak dan tempat perlindungan bagi perempuan yang membutuhkan dukungan,
terutama mereka yang kehilangan orang yang dicintai dalam konflik, serta tempat tinggal bagi para wanita yang jadi korban pemerkosaan dan budik unclup-unclup. Jinwar tidak hanya menjadi tempat bagi para janda akibat pirang, tetapi juga bagi perempuan yang bercerai dan yang memilih untuk hidup jauh dari laki-laki. Desa ini menarik perhatian banyak orang dari daerah sekitar yang datang untuk mempelajari konsep dan ide-ide di balik proyek ini, menjadikannya bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat pembelajaran dan inspirasi untuk perempuan di seluruh dunia. Di desa Jinwar, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tugas rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan merawat anak-anak. Selain itu, wanita di desa Jinwar juga terlibat dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga mereka. Selain tugas-tugas rumah tangga, wanita di desa Jinwar juga terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya. Mereka seringkali mengadakan pertemuan komunitas atau diskusi untuk membahas isu-isu penting dalam masyarakat mereka. Wanita di desa Jinwar juga terlibat dalam kegiatan seni dan kerajinan, seperti membuat anyaman atau membuat barang-barang dari bahan alam. Selain itu, wanita di desa Jinwar juga terlibat dalam kegiatan keagamaan. Mereka seringkali mengambil bagian dalam upacara-upacara keagamaan dan ritual-ritual tradisional yang dilakukan di desa mereka. Wanita di desa Jinwar juga memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak mereka tentang nilai-nilai budaya dan agama yang mereka anut. Dengan berbagai peran dan tanggung jawab yang mereka miliki, wanita di desa Jinwar merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat mereka. Mereka berperan sebagai penghubung antara generasi muda dengan tradisi-tradisi leluhur mereka, serta sebagai penjaga keberlangsungan budaya dan tradisi di desa Jinwar. Jinwar merupakan sebuah desa yang terletak di Kurdistan, Irak. Desa ini dikenal karena dihuni oleh komunitas perempuan yang hidup tanpa kehadiran pria. Desa Jinwar menjadi simbol persatuan dan kebebasan perempuan, serta menawarkan tempat bagi perempuan yang ingin hidup tanpa terpengaruh oleh budaya patriarki yang dominan di masyarakat Kurdistan. Mitos dan legenda desa Jinwar berasal dari kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini oleh komunitas perempuan yang tinggal di sana. Konon, desa Jinwar didirikan oleh sekelompok perempuan yang melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami di masyarakat Kurdistan. Mereka memilih untuk hidup mandiri dan melindungi diri dari ancaman yang datang dari luar. Di desa Jinwar, perempuan mengutamakan kerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Mereka percaya bahwa hanya dengan bersatu dan bekerja sama, mereka dapat mencapai kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Desa Jinwar dipercaya sebagai tempat di mana perempuan dapat mengekspresikan potensi dan kekuatan mereka tanpa terhalang oleh norma sosial yang membatasi. Mereka percaya bahwa perempuan memiliki kekuatan yang besar untuk meraih mimpi dan mengubah dunia. Perempuan di desa Jinwar diyakini sebagai sosok yang berani dan tegas dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka tidak takut untuk berdiri teguh dan memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun harus menghadapi tantangan dan rintangan yang berat. Mitos dan legenda desa Jinwar mencerminkan nilai-nilai keberanian, kekuatan, kesetiakawanan, dan kebebasan yang menjadi landasan kehidupan komunitas perempuan di sana. Mereka menyadari bahwa dengan memperjuangkan hak-hak mereka dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, mereka dapat menciptakan sebuah dunia yang lebih adil dan merata untuk semua orang. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.